Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer. Kalau di luaran sana ada pengacara-pengacara yang kira-kira banyak bicara, menyerang Novi, ini itu. Aduh, udah Novi segera hubungin saya deh. Gua siapkan ribuan pengacara untuk belain Novi. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer. Ya, kalau ada pengacara yang tiba-tiba ngomong bahwasannya dia akan berhenti profesinya sebagai pengacara kalau seandainya dia tidak bisa memenjarakan seorang Novi, itu seumur-umur kayaknya belum pernah ada pengacara yang berani banget mengucapkan demikian begitu ya. Tinggal dibuktikan saja. Tapi tetap netizen, tetap masyarakat pasti akan menagih tuh. Kalau memang sampai Novi tidak dipenjara, dia harus benar-benar copot tuh dari profesinya. Kalau enggak, kan gini, yang namanya seorang pengacara itu kan officium nobile gitu kan. Dia itu adalah profesi yang mulia. Pengacara itu adalah profesi yang sangat mulia sekali. Tentunya apapun yang keluar dari mulutnya pada saat dia berucap itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apapun yang diucapkan sama dia harus benar-benar penuh dengan konsekuensi. Sehingga kalau dia katakan bahwasannya dia tidak dia akan mencopot profesi dia sebagai pengacara, mundur dari pengacara, kalau seandainya dia tidak bisa penjarakan Novi, ya menurut saya dia harus lakukan tuh. Kalau seandainya dia ternyata tidak mampu memenjarakan Novi begitu ya. Buktikan kalau profesi pengacara adalah profesi yang mulia. Tentunya lihat aja kalau pengacara tuh pakai pada saat bersidang di kasus pidana tuh ya, dimana dia menggunakan toga itu ada dasi gitu ya, dasi yang berwarna putih. Artinya itu untuk menunjukkan tingginya kemuliaan seorang pengacara pada saat dia berucap begitu. Karena dasi itu dekat dengan posisi mulut kan begitu ya. Jadi itulah yang ingin gue sampaikan kepada si pengacara, buktikan lu harus bisa menjarakan Novi. Kalau tidak bisa ya sudah mundur saja dari pengacara gitu kan. Nah kalau terkait dengan perkembangan kasus daripada Novi itu sendiri, ya gue selalu mengatakan begini, intinya Agus itu berpotensi sekali untuk dipidana. Kenapa Agus itu berpotensi untuk dipidana? Konsepnya begini. Secara individu, Agus menerima uang hasil donasi. Memang betul, uang itu saat ini berada di penguasaan daripada si Agus begitu ya. Uangnya ada di penguasaan pada si Agus begitu. Ketika dia menggunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka itu bisa dikenakan pasal atau bisa dilaporkan pasal 372 KUH pidana terkait dengan penggelapan. Apa maksudnya apa yang dilakukan oleh Agus itu terkait dana donasi yang masuk ke rekeningnya itu sudah menjadi haknya. Kalau orang bilang itu kan donasi itu artinya sukarela, itu selalu diucapkan itu. Donasi itu adalah sukarela. Tentunya masyarakat pada saat memberikan secara sukarela ada tujuan gitu ya, ada sesuatu hal yang ingin dituju, yang menjadi harapan masyarakat ketika menyerahkan itu uang, kemana akan digunakan uang tersebut. Nah tentunya masyarakat menyerahkan itu secara sukarela untuk pengobatan mata daripada si Agus itu sendiri. Ya misalnya kalaupun dia ingin menggunakan untuk hal-hal pribadi, misalnya contoh makan. Pada saat menuju ke rumah sakit ada misalnya transportasi dan lain-lain. Ya itu masuk di dalam golongan proses pengobatan daripada si Agus. Tapi kalau katanya gue dapat info gitu ya dari luar, entah benar entah enggak, tetapi sampai katanya ada kepentingan pribadi, bayar hutang, bayar cicilan rumah, ya apa katanya hutang ke rentenir atau bagaimana, lalu belanja di marketplace gitu ya. Ya itu kan adalah perbuatan yang menurut gue keluar dari proses pada pengobatan tadi gitu. Tentu para penyumbang bisa melaporkan Agus atas donasi tersebut. Lalu kalau orang bilang, loh itu kan intinya uang sudah di dalam penguasaan Agus, dia mau pakai buat apa, kayak itu terserah dia. Sekarang begini,
Agus telah menceritakan kisah hidupnya di dalam ruang publik. Tentunya kisah hidupnya sudah menginspirasi begitu banyak orang di luaran sana. Dan kisah hidupnya itu sudah menjadi objek, bukan lagi sebagai kisah dirinya sendiri. Ketika hal itu sudah menjadi objek dan masyarakat ingin agar objek tersebut terselesaikan gitu ya, kisah hidup tersebut terselesaikan, membuat akhirnya masyarakat menyumbang kepada Agus, maka itu merupakan tujuan akhir daripada orang menyumbangkan uang tersebut secara sukarela. Itu konsepnya itu. Boleh dicek ke seluruh ahli bahasa, ahli segala ahli lah. Silakan dicek, atau ahli pidana gitu ya. Silakan bedah perkara tersebut, sehingga pasal 372 KUH pidana itu terkait dengan penggelapan menurut gua sudah sangat kita duga terpenuhi terhadap Agus begitu. Ya kalau seandainya sampai Novi katanya dilaporkan, lalu atas apa yang dilakukan oleh Novi terhadap Jadia gitu ya. Ini kan air susu dibalas dengan air tuba. Ada orang yang sudah baik, ada orang yang sudah melakukan semaksimal mungkin, mensosialisasikan, akhirnya bisa terkumpul duit sebegitu banyaknya gitu ya, sampai 1,5 miliar begitu ya. Kok malah akhirnya dilaporkan, sampai katanya ada isu uang itu sudah dikembalikan ke Novi, lalu katanya penggunaannya tidak jelas katanya. Agus minta transfer, tidak ditransfer. Begini ya, Novi itu punya tanggung jawab moral begitu besar kepada para penyumbang di luaran sana. Oke? Para penyumbang menyerahkan uang itu kepada Agus memang secara sukarela, tapi ada satu bentuk pertanggungjawaban karena Novi lah yang membantu ke podcast, mensosialisasikan bahwa ada seseorang yang saat ini terjolimi, matanya tidak dapat melihat karena disiram air keras, meminta masyarakat untuk sama-sama kita berempati, ayo kita berdonasi di situ. Nah, ternyata sudah kejadian, sempat uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. Menurut saya, kita nggak usah bicara hukum deh, kita bicara bagaimana pertanggungjawaban seorang manusia aja deh. Kalau Anda manusia, Anda pasti punya rasa sense of human itu Anda pasti ada begitu ya. Jadi kalau memang ada seseorang yang sudah melakukan kesalahan, untuk mengantisipasi, ya tentunya Novi, ayo silakan uangnya serahkan kembali ke yayasan, biar yayasan yang membantu mengelola uang tersebut, membantu agar uang tersebut bisa tersalurkan tepat sasaran. Jangan pula uang tersebut dipakai untuk transfer ke dia gitu. Ya sama aja kan ujung-ujungnya kan. Nah mungkin Agus itu berharap uang itu transfer ke rekening pribadi kembali ke Agus. Loh, itu sama dengan itu namanya 11-12, itu sama aja itu dengan kejadian awal kan begitu. Sehingga terbukti pada saat katanya sempat Agus berobat ke rumah sakit, dibayarkan kan oleh pihak yayasan. Yayasan katanya mengeluarkan uang kan, dari pihak Novi juga mengeluarkan uang kan begitu ya. Jadi intinya apa yang sudah dilakukan oleh Novi justru itu adalah baik bentuk daripada seseorang yang bertanggung jawab ketika berucap di dalam ruang publik. Justru kalau Novi tidak lakukan itu, masyarakat malah marah loh dengan Novi. Ya gara-gara lu sih, lu memperkenalkan Agus sih ke publik, lu menunjukkan bahwa Agus itu penuh terjolimi begitu ya. Akhirnya kami ini tergugah hatinya ingin donasi kepada Agus kan begitu, gara-gara lu sih. Nah itulah yang membuat akhirnya si Novi membuat satu tindakan yang menurut saya sudah sangat tepat sekali, di mana dia segera mengambil tindakan agar uang tersebut sesegera mungkin dikelola kembali begitu. Karena tujuan akhirnya adalah bukan berapa besar uangnya, berapa besar uang yang dimakan Agus. Tujuan akhirnya Agus harus sembuh. Kan itu kan poinnya. Nah, itulah yang sebenarnya mungkin dilakukan oleh Novi. Jadi, kalau di luaran sana ada pengacara-pengacara yang kira-kira banyak bicara, menyerang Novi ini itu, aduh udah Novi segera hubungin saya deh, gua siapkan ribuan pengacara untuk belain Novi. Ya itulah sebenarnya, makanya kita sudah lihat ini jelas sekali di mata publik begitu ya, bahwa pihak tertentu sudah merasa khawatir gitu ya dengan
bulian daripada netizen, apa namanya, ungkapan-ungkapan daripada netizen, ini sudah ada kekhawatiran di situ tuh. Sehingga mereka berupaya untuk membuat opini baru gitu ya, narasi baru, seolah-olah Novi yayasannya perlu diaudit, yayasannya tidak benar begitu kan, lalu seolah-olah Novi katanya narkoba lagi kan begitu. Ini kan sudah di luar daripada konteks gitu ya. Apa urusannya gitu dengan orang tersebut bahwasanya yayasan tidak benar gitu. Intinya ngomong aja, kalau memang Agus katakan bahwasanya intinya gue mau duitnya, ya udah tinggal ngomong aja sih, kenapa bahwasanya gue pengen duitnya gitu loh, duitnya pengen gua pakai gitu. Kenapa nggak diucapkan aja begitu gitu loh. Mungkin kalau diucapkan begitu jauh lebih menemukan titik temu begitu. Kalau gua jadi Novi, ini ya gua sampaikan, kalau gua jadi Novi, gua ambil uang yang 1,3 miliar itu, gua titipkan ke pengadilan, gua gugat konsinyasi terhadap seluruh penyumbang. Nanti para penyumbang kalau mau ambil uangnya ambil ke pengadilan. Kalau gua jadi Novi, gua akan lakukan hal itu dan tidak usah urusin lagi yang namanya Agus. Itu sebenarnya poinnya. Jadi kalau gua jadi Novi, gua sarankan kepada Novi, uang yang katanya 1,3 miliar yang masih Novi simpan, daripada pusing, daripada benar-benar perkara tersebut jadi tidak ada juntrungannya, ambil uang tersebut 1,3 miliar tersebut, bawa ke pengadilan setempat gitu ya, lakukan gugatan konsinyasi. Gugatan konsinyasi itu apa? Gugatan di mana dikembalikan kepada para orang yang berhak terhadap uang tersebut. Nah sekarang tidak ada titik temu ini antara Novi dan si Agus. Kita tahu sumber uang tersebut berada pada penyumbang, para penyumbang dari masyarakat juga. Letakkan aja ke pengadilan, titipkan kepada pengadilan, lakukan gugatan konsinyasi. Tergugatnya adalah para penyumbang. Jadi uang tersebut dikembalikan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Nanti para penyumbang silakan kalau mau ngambil uangnya kembali ke pengadilan dengan waktu tertentu. Kalau enggak, akhirnya bisa diambil oleh negara. Kan begitu aja sebenarnya. Malah semua jauh lebih fair. Dan udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Orang yang, maksudnya gue ingin sampaikan gini ya, gue masih sangat berempati sekali ketika ada seseorang yang katanya terjolimi, disiram air keras, kita masih berempati terhadap hal itu. Tetapi ketika ada perbuatan-perbuatannya yang apa namanya, yang di luar jangkauan seorang manusia gitu ya, yang harusnya manusia tidak lakukan itu gitu ya, kita harus berpikir bahwa jangan-jangan, ini dugaan gue loh, jangan-jangan dia disiram air keras karena memang mungkin orangnya agak keras kepala begitu, mungkin orangnya juga kadang-kadang tidak bisa menjaga perasaan orang lain begitu, karena orang punya emosi yang cukup punya batas begitu. Dan gue juga nggak tahu, banyak kemungkinan bisa jadi Agus ini diberikan masukan oleh orang-orang yang mungkin mau cari pamor di sini, ingin dikenal orang gitu, atau mungkin dapat masukan-masukan dari orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari perkara tersebut. Ya, itu kan dikhawatirkan begitu. Namanya orang lagi keadaan terpuruk kan, gua katakan Agus terpuruk nih ya, otomatis masukan siapapun akan diterima oleh dia gitu. Masa kalian nggak bisa membandingkan bahwa saya berjuang buat Sakatata Cirebon, terus kalian membandingkan hanya gara-gara membela orang yang buta saya tuntut, tiba-tiba kalian mengatakan kita orang jahat? Di mana kepekaan Indonesia? Di mana kepekaan pemuda-pemuda? Mana? Coba kalian memalukan. Wah, itu psikologi seseorang karena mungkin tekanan kali ya. Jadi mungkin ada tekanan yang membuat akhirnya orang tersebut menangis gitu ya, lawyer tersebut menangis. Ya itu sah-sah saja, itu namanya manusia kan. Manusia itu punya ungkapan emosional yang bisa dia ungkapkan, dia keluarkan hasil daripada tekanan itu. Mungkin bisa jadi ada tangisan itu kan bisa terjadi karena mungkin dia sedih, itu yang pertama, karena dia ungkapkan kan dia sedih karena melihat si Agus dibully orang gitu. Bisa jadi yang kedua adalah dia sedih karena adanya rasa penyesalan, kenapa dari awal gue megang kasus tersebut gitu. Ya bisa jadi begitu kan. Ini kan kita bicara fair-fairan aja deh, nggak usah gue tuh kalau di media nggak suka bicara bersayap-sayap gitu. Jadi intinya bisa jadi ada orang yang seperti itu. Aduh, kenapa sih gue awal tuh megang si Agus gitu ya. Karena mungkin dia melihat begini, orang tersebut mungkin atau lawyer tersebut melihat awalnya si Agus karena dia dijolimi oleh orang, wah dia pasti bisa dapat simpati orang, dia bisa dapat
dukungan dari banyak orang. Karena kan dari perkara-perkara sebelumnya dia juga melakukan hal yang serupa. Dia lihat, wah ini perkara kayaknya dapat dukungan dari netizen. Dia masuk, bener dia didukung oleh banyak netizen kan. Nah sekarang dia juga ingin mengulang hal yang sama begitu, tapi dia kurang jeli kan begitu. Akhirnya begitu masuk bulian, mungkin dia ada rasa rasa penyesalan. Aduh, tahu gitu gua nggak megang Agus. Gitulah mungkin kira-kira. Kalau menurut gua psikologi yang bisa jadi dan kemungkinan gua duga itu terjadi pada si lawyer. Tapi kan tentu saja kemungkinan itu banyak. Dia nangis mungkin karena kakinya keinjek juga kan kita nggak tahu gitu. Nah, lihat dulu pengancaman ini pengancamannya seperti apa yang dia lakukan, ancamannya seperti apa, intimidasi. Gini, kalau seseorang dianggap melakukan pengancaman, harus ada suatu tindakan yang membuat orang tersebut merasa tertekan, dan tindakan tersebut harus di luar dari kemampuan orang tersebut. Oke? Nah, sekarang kalau memang misalnya harus kita lihat ya, ada dua jenis hal yang mungkin harus diperhatikan oleh pengacaranya Agus sendiri. Ada pengancaman, ada yang namanya lagi satu peringatan. Kadang-kadang orang nggak bisa membedakan yang mana yang namanya ancaman, yang mana peringatan tuh. Jadi kalau kita mengatakan bahwa, hai hati-hati ya, gua pukul lu, atau gua injek lu, atau gua apain lu, itu pengancaman tuh. Dengan membawa benda yang sesuai, misalnya benda tajam, gua tusuk lu, gitu. Misalnya ya. Nah itu namanya pengancaman tuh, karena ada tindakan. Ada tindakan yang sudah kita buat, ada persiapan yang sudah kita lakukan untuk melakukan perbuatan menekan atau mengancam seseorang begitu. Tapi kalau peringatan, misalnya kita bilang, nanti kamu kalau seandainya kamu tidak transferkan ini, kamu tuh nanti bisa saya laporkan ke Dinsos lo, atau kamu bisa saya laporkan ke sini lo, kamu bisa saya laporkan ke A lo. Loh, selama itu sesuai dengan konteks hukum, itu disebut dengan peringatan, justru baik. Jadi sesuatu hal bentuknya itu mengingatkan seseorang, memperingati seseorang, itu justru jatuhnya adalah hal yang positif dan baik. Jadi jangan bilang itu adalah ancaman gitu. Kalau memang ancaman, berarti bahayanya adalah secara konsep para lawyer yang ada di kubunya Agus menganggap bahwa Dinsos atau institusi yang disebut oleh Novi katanya mau melaporkan ini adalah ancaman bagi Agus. Ya dia malah bahaya kan begitu. Karena kan katanya gue dapat info si Novinya itu sempat katanya memperingati Agus bahwa nanti kalau kamu nggak mau geser apa segala macam, maka nanti akan ada kita infokan ke Dinsos, nanti kamu bisa kena ke Dinsos, nanti kamu akan menjadi pokoknya akan diproses secara hukum dan lain-lain kan begitu kan. Nah sekarang kalau lawyernya merasa itu adalah ancaman bagi Agus, justru itu bahaya loh. Gua menduga bahwa bisa jadi para lawyer yang ada di kubu Agus menganggap institusi-institusi yang disebut oleh Novi tersebut adalah ancaman bagi rakyat Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Jadi jangan, hati-hati itu gitu. Nah, justru dengan ada petisi daripada masyarakat itu bisa dijadikan dasar oleh Novi untuk melakukan gugatan konsinyasi ke pengadilan gitu ya. Jadi ambil petisi itu, gunakan petisi itu, ambil sebagai barang bukti, bawa ke pengadilan, lalu silakan bawa ada netizen atau ada masyarakat yang meminta membuat petisi tersebut. Karena kan kalau kita mau balikin satu-satu terlalu banyak nih. Gugat konsinyasi saja, biar nanti pengadilan yang menetapkan begitu uang tersebut dikembalikan dengan cara seperti apa begitu. Jadi menurut gua gunakan petisi tersebut sebagai alat untuk menggugat konsinyasi begitu. Ya intinya gue sih cuma mau berpesan kepada masyarakat begini ya. Ketika kita berbuat baik kepada orang satu kali, orang akan terima kasih sama kita. Ketika kita buat baik terhadap orang dua kali, orang itu akan merasa nyaman dengan bantuan kita. Ketika kita berikan bantuan orang 3 kali gitu ya, orang akan mulai merasa bantuan kita itu merupakan kewajiban bagi dia. Ketika kita memberikan bantuan ke-4 kali, ke-5 kali, bahkan kita mungkin seterusnya begitu ya, orang akan merasa bahwa dia tidak perlu ngapa-ngapain lagi, bantuan itu akan terus berjalan dari orang tersebut dan sudah menjadi miliknya dia.
Dan ketika kita berhenti untuk memberikan bantuan, maka orang tersebut akan menganggap kita itu musuhnya dia. Intinya hari ini, zaman sekarang ini, kalau kita mau berbuat baik kepada seseorang, yang pertama harus kita lihat adalah profiling yang harus kita perhatikan. Kita profiling dulu, siapa sih orang yang layak menerima bantuan kita? Oke, apakah orang tersebut adalah orang yang penuh rasa syukur? Apakah orang tersebut adalah orang yang tahu bahwa bantuan tersebut datang karena Tuhan begitu ya, karena sesuatu hal yang di luar kendali seorang manusia begitu. Lalu setelah kita profiling, kita juga harus melihat bahwa orang tersebut amanah. Kita harus lihat orang tersebut jujur apa tidak gitu ya. Kita harus lihat bahwa orang tersebut ketika menerima bantuan tersebut apakah benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Jadi intinya kalau kita mau menyumbang, berbuat baik kepada seseorang, maka untuk saat ini yuk kita mulai saling jaga diri. Kita baca dulu, kita lihat dulu orangnya kira-kira layak nggak untuk kita bantu.